Oke teman-teman, hari ini kita ada bintang tamu Adit Insomnia. Ini topinya ya, topinya ya. Adit emang pakainya beginian mulu ya? Iya. Dan saya Gofar Hilman. Oke. Kemana? Ya udah kita perkenalan dulu lah seperti biasa. Oh ya, perkenalan dulu ya. Gua Roni. Welcome to The In-Laws. Nah, hari ini nih gue sebenarnya mau nyelamatin Roni nih. Iya. Kayak gitu, kamera baru. Oh iya. Jadi topik hari ini tuh sebenarnya senternya ada di gua sih. Karena kita akan ngomongin sesuatu yang sebenarnya ini specialty gua gitu. Iya. Jadi as you know mungkin ya, yang selalu pegang kamera kan gua nih ya, Iya, betul. di antara kita kan ya. Jadi yang lebih ngerti lah soal kamera. lebih nerdy soal kamera tuh gua gitu. Iya. Kalau gue kayak cuma penggembira doang lah soal kamera gitu. Iya. Nah jadi hari ini tuh mau ngebahas kamera baru gua nih. Mungkin udah dibaca juga ya di judulnya ya. Ini adalah Fujifilm X-T4 ya. Jadi itu tuh sebenarnya ini lumayan sudah gua idam-idamkan sebenarnya. Nah, itu tadi gue juga pengen membahas itu sedikit sebenarnya. Jadi sebelum Roni akhirnya memutuskan untuk membeli ini, Roni itu sudah apply SNI dan ISO dulu ya. Oh iya. Jadi, sebelumnya ya seperti yang teman-teman tahu kita SNI dulu kan ya. SNI dulu. Sudah nanya istri ya kan. Istri. Kemudian ISO keluar. Iya, Istri ISO sudah keluar. oke. Tapi baru habis itu bisa beli. Oke. Tapi itu prosesnya lama untuk Iya. yang ini ya. Jadi gitulah. Big congrats to Roni untuk kamera barunya. Yeah. Jadi ini sebenarnya kameranya ini baru sih, sebenarnya baru ya. Gue baru dapat itu literally this week. Gue udah buka, jujur aja gue udah buka untuk testing purpose lah ya, sama gue harus ngecek segala macam. Tapi ini untuk pembuatan video ini gue kembalikan ke dalam kotaknya. Jadi ini kameranya yang di video ini belum pakai. Belum. Masih pakai yang lama. Masih di sini supaya teman-teman bisa tahu lah ya kayak gimana gitu di dalam kotaknya gitu. Nah, gue agak lupa sebenarnya ini keluarnya kapan. Tapi yang pasti ini nggak baru banget, tapi nggak lama juga. 2020. Oh, oke. 2020. Nah, lu udah pernah punya kamera Fuji sebelumnya udah pernah punya. Okay. Jadi gue pernah beli kamera Fuji itu dulu banget ya, kalau nggak salah tahun 2010. Oke. Itu Fuji XE1, XE1. Okay. Sekarang XE itu kalau nggak salah udah 4 ya, XE4. Jadi kan dia X1, 2, 3, 4 gitu. Okay. Sama XT juga, XT 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini udah yang keempat. Jadi apa? Kalau dilihat di dusnya ada tulisannya black gini, ini kameranya ada beberapa warna atau Ada. Jadi ini ada tulisannya Black Noir ini kan. Ini tuh warnanya sih. Jadi ini warnanya hitam, karena kalau ada yang bawahnya hitam, atasnya silver. Oh. Nah, kalau ini hitam semua. Full black. Hitam semua. Gue lebih suka yang hitam semua karena dia yang hitam silver tuh sebenarnya bagus, tapi kalau menurut gue dia agak terlalu flashy gitu loh. Kelihatan orang kayak, wih kameranya bagus ya gitu. Nah, gue lebih suka yang nggak terlalu menarik perhatian lah gitu. Nggak terlalu menarik perhatian. Nah, nih buka dikit lah ya sesuai dengan videonya ya. Masa kita udah video unboxing kita nggak buka-buka. Nah, ini pertanyaan awam dulu. Pertanyaan awam. Kalau ngomongin Fuji kamera gitu, semuanya mirrorless atau ada yang DSLR sih sebenarnya? Kalau sekarang semuanya udah mirrorless sih setahu gue. Tapi zaman dulu of course Fuji juga punya DSLR. Iya. Oke, lanjut ya. Ini kalau dibuka biasa ya. Ini ada kertas-kertas. Ini di paling atasnya kertas-kertas kayak kartu garansi, terus manual book. Tebel habis manualnya. Iya, karena kan bahasanya pasti banyak kan. Oh iya betul. Bahasanya pasti banyak. Ada buku-buku yang nggak tahu deh, sepanjang sejarah gue beli kamera ya gue nggak pernah baca. Enggak loh, ini bahasa Indonesia semua. Serius? Bahasa Indonesia semua sebel ini. Oh gitu. Oh berarti memang kameranya kompleks ya. Iya. Nah itu di bagian atasnya nih ya, di bagian atasnya. Udah gitu ini kalau dibuka, ini langsung mana? Nah ini langsung bisa dilihat, ini ada kameranya nih. Ini bisa diangkat kayak. Oh, di bawahnya ada lagi. Di bawahnya ada lagi. Jadi ini kamera, ini gue videoin. Ini kameranya kayak gini. Of course masih disegel. Kalau kemarin ini segelnya gue udah buka ya. Ini ada kameranya. Nah, sebelum ke kameranya kita lihat dulu. Nah, ini di bawahnya.
ada kotak lagi. Nah ini kelengkapannya. Ya ini udah kosong ya. Nah ini boleh taruh di bawah. Jadi ini kotak yang di paling bawah ini isinya ada kayak gitu ya. Ini tuh strap. Terus ini adalah charger, adaptor charger. Ini kabelnya. Ini kabelnya. Ini apa nih? Sama ini tuh adalah buat headphone jack. Jadi kamera ini nggak ada headphone jacknya, tapi dia ada USB-C. Jadi ini tuh adaptor USB-C ke 3,5 mm headphone jack gitu loh, kayak biasa. Gitu. Dan yang lu harus tahu, nah ini tuh sebenarnya ini tuh adalah triangular clip ya kalau nggak salah namanya. Jadi sebelumnya di sampingnya ininya, di tempat gantung strapnya kameranya, itu tuh ada segitiga kayak gini nih. Bener. Nah, sama ada giniannya. Jadi ini buat kayak gini gitulah, ini dipasang. Nah itu tapi gue copot. By default ini udah terpasang, tapi gue nggak suka pakai triangular clip ini. Jadi gue copot. Gitu. Dan satu hal yang harus, satu hal yang teman-teman harus tahu, kamera ini tidak datang dengan charger eksternal, ya. Maksudnya gimana tuh? biasanya kalau kamera itu lu bener, baterainya dilepas terus di charge baru dicolok, ada charger baterai kan. Nah ini charger eksternalnya enggak, it doesn't came with an external charger, jadi cuman gini kabel, jadi ini USB-C. Jadi kalau mau ngecharge harus dicolok ke kameranya. Tapi dia jual external charger, harganya kurang lebih sejutaan, duit lagi. Kurang lebih sejutaan, terpisah, dan itu langsung bisa ngecharge 2 baterai bersamaan. Jadi dia emang nggak punya charger yang satu gitu. Oke, ini kita singkirkan. Kita masuk ke main event. Ini adalah kameranya. Kayak gini. Coba lu pegang. Tapi ini dengan baterai. Jatuh. Janganlah. Ini dengan baterai. Ini sudah dengan baterai. Menurut lu berat apa enggak? Enggak ya? Tapi belum ada lensa. Iya, tapi belum. Jadi gua nggak tahu berat. Belum ada lensa. Kalau nggak pakai baterai sih dia enteng banget. Tapi ini keren sih. Looks-nya keren. Looks-nya keren. Retro abis. Iya, apalagi kalau atasnya yang silver tadi yang gue bilang. Lebih retro ya? Nah, jadi bagian sininya mesinnya tuh silver atas bawah. Tengahnya doang yang hitam, yang bagian kulitnya itu. Jauh lebih kayak vintage gitulah. Ini karet ya? Iya. Rubber grip gitu. Nah, untuk basic spec-nya sendiri sebenarnya ini kamera nggak yang crazy banget ya, apalagi kalau ngomongin megapiksel gitu ya, karena ini megapikselnya cuma 26,1. Segitu tuh cuma ya? Itu cuma, kalau zaman sekarang udah cuma, karena zaman sekarang kamera tuh udah yang sampai 40-an kayak gitu-gitu. Zaman sekarang tuh cuma biasa aja. Tapi ini sensornya juga dia APS-C ya. APS-C itu size-nya tuh kita bilangnya belum full frame. Kalau kamera kan ada yang full frame tuh. Nah, ini tuh masih crop frame gitu. Ini tuh bukan full frame. Jadi itu adalah salah satu downside-nya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, teknologi udah semakin canggih. Kalau zaman dulu ya, zaman gua masih pakai 5D gitu, yang 5D gitu, itu beda banget full frame sama crop frame gitu, kualitasnya. Kalau sekarang jujur aja gue udah nggak terlalu merasa sih. Beda sih kalau lu bener-bener ngeh gitu, tapi kalau nggak terlalu beda gitu. Pertanyaan basic lagi nih. Alasan lu memilih ini apa? Kalau gitu. Iya, alasan gue memilih ini sebenarnya itu adalah dia tuh kamera hybrid paling worth it di saat ini menurut gue ya. Hybrid antara foto dan video. Hybrid foto dan video. Jadi memang kalau dari spek video nih udah parah banget nih. Spek videonya parah banget. Jadi dia tuh ini parah dalam artian yang wow ya, bukan. Iya. Jadi dia tuh kalau sekarang kan 4K itu udah kayak standar ya, semua orang 4K, meskipun gue pribadi gue hampir nggak pernah shoot 4K ya, karena kalau buat YouTube kayak gini gitu, yang bisa nonton dalam resolusi 4K itu sebenarnya nggak banyak. Ujung-ujungnya orang HD atau Full HD gitu, karena 4K kan makan kuotanya juga banyak segala macam kan, lu perlu internet juga yang lumayan kencang gitu. Tapi ini udah bisa 4K sampai 60 frame per second. Nah, itu artinya adalah lu bisa slow motion lah dengan kualitas 4K. Biasanya masih belum bisa gitu, biasanya belum bisa. Jadi ini udah bisa 4K sampai
60 fps. Terus kalau ngomongin yang agak apa namanya, agak teknis dikit ya, ini tuh udah orang bilangnya 10 bit 420. Gimana tuh? Intinya itu biasanya hanya di kamera-kamera profesional doang. Bahkan kalau kita pakai external recorder, jadi bisa tuh recordnya nggak kesini, pakai external recorder gitu, dia bisa 10 bit 422, 10 bit 422. Jadi itu intinya sebenarnya sih berapa banyak warna yang di capture sama pixelnya gitulah. Intinya biasanya kalau lu mau 10 bit 422 itu harus pakai kayak dulu ya, pakai cinema kamera gitu-gitulah. Kamera yang bisa diakses sama consumer biasa kayak kita biasanya sih nggak bisa dulu nggak bisa. Jadi itu pengaruh itu tuh ke kualitas gambar yang di capture berarti ya? Sangat. Jadi ini super versatile banget. Terus kalau yang resolusi di bawah 4K yang full HD itu dia udah sampai 240 frame per second. Jadi 240 frame per second tuh udah super banget deh slow-mo-nya. Meskipun gambarnya agak kurang bagus, tapi dia udah punya itu gitu. Udah punya itu. Dan kalau orang zaman sekarang kalau slow-mo biasanya pakainya 60 frame per second, 60 fps atau 120 fps. Nah, ini 120 fps-nya juga udah bagus banget gitu. Full HD 120 fps. Yang kedua, kenapa gue beli kamera ini selain daripada itu? Sebenarnya bukan yang kedua sih. Tadi itu tuh satu poin utama sih karena dia sapu jagat ya. Tapi jadi dia foto bagus, video bagus. Yang habis gitu adalah ini. Nah, bisa dilihat ya, tidak ada apa mau sulap. Tidak ada LCD-nya gitu ya. Nah, jadi ini LCD-nya tuh dia swivel gitu. Oke. Nah, posisi ini itu menjadi penting sekali untuk kita sekarang. Iya, karena buat teman-teman aja nih, asal tahu aja nih kamera yang di sana itu tidak ada monitor apa-apa, jadi kita nggak tahu sebenarnya kita masuk frame-nya kayak gimana, nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar kayak careful banget lah gitu. Terus kalau lagi vlogging yang begini segala macam itu emang susah gitu kan. Based on feeling. Nah sekarang kita sudah punya. Jadi ini memang salah satu poin penjualan paling utama sih yang ngejual sih buat gua sih salah satunya. Karena kalau cuman video spek doang, lu tuh cukup beli predecessor-nya dia sebenarnya ya, XT3 bukan XT4. Nah, XT4 itu ada giniannya. XT3 nggak ada. XT3 nggak ada. Jadi dia cuma ngadep belakang gitu doang. Iya, nggak, dia tuh bisa dia jadi ngadep belakang gini, tapi bisa di tilt naik turun. Oh, cuma tilt, nggak bisa. Nggak bisa di flip. Oke. Dia cuma tilt naik turun. Iya, nah, ngomongin XT, tadi kan gue bilang kan sebenarnya kalau predecessor-nya XT3 itu speknya udah agak mirip nih. Terus udah apa agak dong mirip yang ngebedain nih sehingga lu akhirnya mutusin nih buat yang ini aja nih daripada yang XT3 gitu. Iya, jadi selain yang tadi ya, flip screen yang pertama, yang kedua adalah IBIS atau orang biasa ngomongnya IBIS ya. Nah, itu singkatannya adalah in body image stabilizer. Nah, itu juga super penting untuk video apalagi vlogging seperti yang kita lakukan, karena itu kan dipegang pakai tangan kayak gitu. Nah, memang image stabilizer tuh banyak source-nya gitu ya. Ada yang dari lensanya, ada lensa yang punya stabilizer, tapi banyak lensa yang tidak punya gitu. Nah, untuk lensa-lensa yang nggak punya, kalau badannya punya stabilizer, nah itu tuh udah oke. Memang lebih bagus kalau lensanya ada di badannya ada, itu udah perfect gitulah. Nah kalau ini badannya udah ada, jadi ibaratnya kalau kita mau vlogging nih ya, kita tinggal beli lensa-lensa yang ada image stabilizer-nya, atau nggak ada pun menurut gua masih mumpuni banget ya ketimbang ini ya, karena yang sekarang ini tidak ada stabilizer-nya di mana-mana, lensanya tidak ada, badannya tidak ada. Makanya kalau lihat video The In-Laws pakai layar gede ya, gue sering lihat pakai layar gede, pakai TV gitu, gila itu shake-nya parah banget. Goyangnya tuh parah banget kalau ditonton pakai HP gitu, nggak terlalu kerasa. Jadi semoga habis ini video kita kualitasnya semakin bagus. Iya. Jadi sebenarnya pembeda utamanya ya antara ini dan XT3 itu sebenarnya sih kalau menurut gue 3 ya. Flip screen, IBIS yang tadi, sama 240 fps gitu. 240 fps. Jadi kalau ada teman-teman yang emang udah punya XT3, kontemplasi ini upgrade ke XT4 atau enggak,
ya itu beda utamanya 3 itu. Jadi ya dipikirin baik-baik aja perlu apa enggak 3 itu. Kalau emang bentuk videonya nggak banyak vlogging, banyakan yang di belakang kamera, menurut gua nggak terlalu penting sih untuk flip screen. Terus kalau lu bukan yang main video, banyakan foto nggak penting karena sensornya semua sama, prosesornya juga sama setahu gua. Gitu. Oke, jadi kalau mau disummary-in nih ya, pros and cons dari kamera ini gitu ya. Karena kamera ini juga sebenarnya nggak all that good juga gitu ya. Tapi kita mulai dari prosnya dulu ya, menurut gue yang paling menjual dari kamera ini buat gue ya. Itu balik lagi ini flip screen, terus IBIS yang tadi in body image stabilizer. Udah gitu dia itu ada ini loh. Lu kalau lihat nih di belakang di sini di bawahnya apa nih ya? Ini tuh dial buat ini shutter speed. Ini buat shutter speed. Nah, ini tuh ada tulisannya still sama movie ya. Jadi ini tuh dedicated still sama movie switch gitu. Nah, bagusnya ini tuh kenapa? Karena kadang-kadang lu tuh kan settingan foto sama settingan video beda. Nah, kalau ini begitu lu ganti mode dia settingannya lain. Jadi lu save ya? Jadi intinya lu sebelumnya ini foto nih. Udah enak, habis gitu lu mau langsung video. Lu nggak usah ribet untuk ganti-ganti sesuaiin lagi gitu. Jadi lu udah punya dedicated sendiri gitu. Jadi lu bisa seamlessly switch between still sama video tuh gampang. Nah, jadi kalau dari gua ya itu salah satu yang paling apa namanya plus point sih. Selain daripada kemampuan video dia yang luar biasa sih. Kemampuan video dia yang luar biasa. Nah, bukan cuman prosnya doang, ini juga ada konsnya menurut gua. Tapi memang agak susah untuk nyari konsnya. Karena ini kamera sebagus itu, trust me, sebagus itu nih kameranya. Menurut gua ya, kons yang paling pertama adalah di harganya mahal. Untuk untuk ukuran kamera bukan full frame, mirrorless gitu ya. Dia tuh agak-agak pricey. Emang berapa duit? Agak-agak pricey. Gue lupa bulatnya, tapi sekitar 26 juta body on. Anjay. Lu ditangkap polisi loh. Pokoknya ini sekitar 26 juta something gitulah. 26 juta body only gitu. Nah, itu tidak murah, tapi memang ya karena dia tuh segitu loadednya gitu. Kamera ini ya menurut gua ya, dia segitu loadednya. Habis gitu buat beberapa orang mungkin ini agak kecil gripnya, nggak tahu deh kalau menurut lu gimana? Iya, kalau di tangan gua karena tangan gua nggak terlalu gede, ini masih oke nih. Cuma gua kebayang sih kalau yang lebih gede lagi ini pegel loh pegang ini. Mungkin. Karena di bawah sini dia nggak nyampe bawah, itu satu. Iya. Terus kedua, ininya kayak kurang maju dikit kayaknya. Iya. Posisinya. Sedangkan kalau lu bandingin sama Sony itu ini banget maju banget gripnya. Jadi ini bisa jadi suatu permasalahan gitu. Habis gitu dia nggak dapet charger, itu tadi menurut gua adalah salah satu kekurangan ya, lu harus beli lagi. Sama ya mungkin itu ya apa namanya headphone jack yang tadi itu apa namanya dia nggak ada dedicated headphone jack, lu harus pakai ya USB-C gitu. Tapi untuk mikrofon bagusnya ini udah yang 3,5 mili. Dulu Fuji itu enggak, jadi mikrofonnya dia tuh 2,5 mili ukuran ini. Jadi lu harus beli adaptor lagi gitu. Jadi sebenarnya kekurangannya tuh cuman itu aja sih, mahal, gripnya ada potensi masalah, sama nggak ada charger, yang which is itu menurut gua related ke mahal juga karena ujung-ujungnya duit lagi. Sama ya itu. Selebihnya jujur aja gua nggak bisa menemukan kekurangannya kamera ini. Nah, jadi sebenarnya sih hari ini video kita cuman mau itu aja sih, ngebahas eksterior lah sama spek-spek aja lah, dalamnya kayak gimana. Untuk hal-hal lebih lanjut kita masih banyak sih, gue masih banyak hal yang bisa gue bahas nih untuk kedepannya mengenai dia kayak lensa yang kita pakai buat vlogging dengan ini gitu. Terus kamera ini juga enak banget dikulik gitu loh, karena dia tuh dalamnya banyak film simulation. Jadi karena Fujifilm itu adalah yang bikin film kan, dulu kan banyak kan. Jadi dia tuh bikin kayak color profile gitulah di dalamnya, picture profile gitu di dalamnya, film simulation. Dan itu bagus banget, dan itu lu bisa kulik banget sampai dia tuh gimana ya, kalau lu pengen mendekati ya, nggak mungkin bisa nyamain mendekati looks-nya film zaman dulu. Menurut gue dia bisa,
gue lagi coba-coba beberapa settingan gitu yang menurut gue ada yang udah bagus banget nih. Nanti di video lain lah gue bahas settingannya sama contoh-contoh fotonya ya. Ntar kita bahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi soal ini. Dan juga mungkin ini kan gue juga baru punya ya. Mungkin nanti gue ada komplain setelah gue pakai dia selama 3 bulan, 4 bulan mungkin kita pakai buat bikin konten video, kayak gini. Gitu. Jadi nanti kita bisa bahas lebih. Nanti kita lihat mungkin video-video kita setelah ini akan ada improvement dong pastinya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal improvement ya, tau gak sih gue kemarin beli ini. Gue lupa beli memory card. Sekarang kita udah punya nih banyak memory card, udah punya, tapi speednya nggak bisa ngimbangin sama kameranya. Jadi gue harus beli memory card lagi yang jadi sekarang bisa nih ngerekam videonya bisa, tapi nggak bisa mengeluarkan potensinya gitu, nggak bisa mengeluarkan potensinya. Atau gue bisa nih di push tapi videonya cuma bisa 2 menit 3 menit gitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah, biar lebih bagus lebih bagus ya. Nanti pelan-pelan semoga video kita habis ini memang kualitasnya meningkat. Biar lebih bagus dan meningkat, improvement itu justifikasi aja. Sebenarnya sih karena BM aja. Iya. Subscriber cuman segini, sosok beli ini tuh biasanya dipakai sama YouTuber yang udah ini nih subscriber banyak ya kan. Udah nggak apa-apa lah, itu namanya doa. Siapa tahu subscriber kita juga banyak habis ini ya. Oke, kalau gitu. Ada yang mau ditambah lagi nggak lu? Mau tanya lagi nggak soal ada sih. Itu aja. Gue soalnya nggak gitu paham terlalu teknis sih soal kamera. Iya, perkameraan lu penikmat aja ya. Iya, penikmat. Iya. Oke, kalau gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sorry nih hari ini topiknya agak geeky dikit soal kamera. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu banyak teman-teman juga yang tertarik ya, karena ini lumayan baru juga gitu kameranya gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Oke, bye.